Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 23 Maret 2023, Kamis, hari biasa Pekan Prapaskah keempat, disusun dan dibawakan oleh Frater Rival Ngancu SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari yang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul Menjadi Saksi Allah yang Benar. Perihal memberi kesaksian bukanlah suatu perkara yang mudah, sebab terhadap kesaksian itu belum tentu mendapat pengakuan dari semua orang untuk menegaskan kebenaran dari kesaksian itu. Oleh sebab itu, dalam memberi kesaksian, hal utama yang mesti dimiliki oleh orang yang hendak memberi kesaksian ialah kekuatan dan kepastian data atau informasi mengenai sesuatu yang akan disaksikannya itu. Jika kesaksian itu berkaitan dengan identitas dari pemberi saksi sendiri, maka yang harus diperhatikan ialah
kesesuaian antara kata yang diucapkan dengan kesaksian hidup yang nyata. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara mengenai kesaksian, tetapi bukan kesaksian manusia, melainkan kesaksian tentang perbuatan-perbuatan ajaib Allah Bapanya yang telah mengutusnya. Orang-orang menuntut tanda-tanda tertentu. Menanggapi tuntutan itu, lantas Yesus mengingatkan mereka akan 3 tanda penting berkaitan dengan kesaksian. Yang pertama, kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah penebus. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaannya adalah pekerjaan Allah dalam rupa mujizat. Yang ketiga, melalui kitab suci, kesaksian itu sudah ada, tetapi hati manusia tertutup pada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, seorang saksi yang baik senantiasa mengatakan atau mengungkapkan kebenaran sesuai dengan apa yang dilihat dan dialaminya sendiri. Kesaksian yang benar itu penting karena dengan demikian kita membawa orang kepada keselamatan dan membuat orang lain semakin percaya kepada Dia yang memberi kesaksian itu dan semakin percaya akan kebenaran. Banyak hal telah dibuat Yesus untuk menunjukkan kepada orang-orang tentang kebenaran dari kesaksian tentang dirinya. Semua itu dilakukan Yesus agar semua orang, termasuk kita, semakin percaya dan dekat padanya. Tetapi sayang, apa yang diperbuat Yesus itu tidak selalu mendapat tempat yang baik dalam hati kita, sehingga membuat kita kadang tidak menghargai dan melihat itu dengan baik. Hal ini sebenarnya diakibatkan karena kita kurang membuka diri akan kasih Allah, sehingga semuanya berlalu begitu saja. Kendati demikian, Allah tidak pernah membenci dan menahan kasih-Nya pada kita. Apabila kita mau kembali berbalik kepadanya dengan segenap hati, Ia akan membuat rancangan yang jauh lebih indah untuk kita, yakni kebahagiaan dan hidup kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita sedang berada dalam masa Prapaskah, masa di mana kita mempersiapkan diri menyambut Paskah sebagai peringatan akan sengsara Yesus, Sang Saksi sejati. Marilah kita mempersiapkan diri kita dengan belajar untuk menjadi saksi yang baik dan benar seperti Yesus. Ada banyak cara menjadi saksi yang benar, misalnya berpikir yang benar, berkata yang benar, bersikap yang benar, bertindak yang benar. Itulah inti menjadi saksi tentang kebenaran. Kita tidak perlu tinggi-tinggi menjelaskan tentang teori kebenaran, karena teori tetaplah teori. Namun yang terpenting adalah praktek dari kebenaran itu sendiri. Pada masa Prapaskah ini, marilah kita mengoreksi segala sesuatu yang salah, memperbaiki yang keliru, meluruskan yang sesat, dan menyempurnakan yang kurang, sehingga kita pun menjadi pribadi yang bebas dan bernilai di mata Allah. Yang terpenting, marilah kita menjadi saksi bagi sesama kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, ajarilah kami tentang kasih-Mu, dan mampukanlah kami untuk memberikan kesaksian tentang Engkau kepada sesama kami, sehingga dengan kesaksian itu semakin banyak orang yang dekat dan mengalami kasih-Mu. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda,
Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.